Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lali Fatmawati, NPM 200303020. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem bilangan komputer. Jadi apa sih yang dimaksud dengan sistem bilangan komputer? Sistem bilangan komputer adalah teknik untuk mewakili angka dalam arsitektur sistem komputer. Jadi setiap nilai yang kita simpan atau masukkan ke dalam memori komputer itu memiliki sistem angka yang ditentukan. Seperti ketika kita mengetik beberapa huruf atau angka, komputer tersebut akan menerjemahkan dalam angka, karena komputer hanya dapat memahami angka. Jadi, dalam sistem bilangan komputer itu terdapat 4 macam sistem bilangan. Yang pertama yaitu sistem bilangan desimal, dan yang kedua sistem bilangan biner, yang ketiga yaitu sistem bilangan oktal, dan yang terakhir yaitu sistem bilangan heksadesimal. Yang pertama yaitu sistem bilangan desimal. Jadi, sistem bilangan desimal yaitu sistem bilangan yang menggunakan radik atau basis 10 yang disebut sebagai desimal. Bilangan desimal itu terdiri dari 10 angka, yaitu dari mulai 0 sampai dengan 9. Dan dalam sistem bilangan desimal, konvensi penulisan yang umum digunakan yaitu seperti contohnya 45610, 456 atau 456D. Rumusnya yaitu N dikali 10 pangkat A. Jadi N itu sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. A itu bilangan bulat yang menyatakan posisi relatif N terhadap koma atau satuan. Contohnya yaitu angka desimal dari 1234. Jadi caranya 1 itu dikali 10 pangkat 3, karena dia termasuk 1 itu sebagai ribuan, ditambah 2 dikali 10 pangkat 2 karena 2 itu sebagai ratusan, 3 dikali 10 pangkat 1 karena 3 itu di posisi puluhan, dan 4 dikali 10 pangkat 0 karena dia sebagai satuan. Jadi kita jumlah 1 kali 10 pangkat 3 yaitu 1000, 2 dikali 10 pangkat 2 itu 200, ditambah 3 kali 10 pangkat 1 yaitu 30, ditambah 4, jadi sama dengan 1234 atau 1234. Yang kedua yaitu sistem bilangan biner. Bahasa mesin adalah biner. Ini berarti bahwa bahasa mesin memiliki nilai biner atau dua nilai, kombinasi yang mewakili data. Kedua status ini adalah aktif yang diwakili oleh 1 dan tidak aktif diwakili oleh 0. Karena itu, setiap angka atau nilai itu diwakili dengan 0 dan 1 di sistem angka ini. Konvensi penulisan yang umum digunakan pada sistem bilangan biner yaitu seperti 012, karena sistem bilangan biner itu berbasis 2, 01 bin atau juga bisa 01B. Rumusnya yaitu N dikali 2 pangkat A. N sendiri adalah 0 atau 1, dan A adalah bilangan bulat dalam desimal yang menyatakan posisi relatif N terhadap koma atau satuan. Contohnya yaitu 1110 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 3, karena angka 1 merupakan dari ribuan, ditambah 1 kali 2 pangkat 2 karena angka 1 itu merupakan dari ratusan, 1 dikali 2 pangkat 1 karena angka 1 adalah puluhan, ditambah lagi 0 dikali 2 pangkat 0 karena 0 di posisi satuan. Kita jumlah 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8, ditambah 1 kali 2 pangkat 2 itu ya 4, ditambah 1 kali 2 pangkat 1 yaitu 2, jadi sama dengan 14.
itu sebagai desimalnya. Yang ketiga yaitu sistem bilangan oktal. Jadi sistem angka oktal hanya memiliki 8 digit atau 0 hingga 7. Jadi setiap nilai mewakili dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dalam sistem angka ini. Basis sistem angka oktal adalah 8 karena hanya memiliki 8 digit. Rumusnya yaitu N dikali 8 pangkat A. N sendiri yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. A-nya yaitu bilangan bulat dalam desimal yang menyatakan posisi relatif N terhadap koma atau satuan. Contohnya yaitu bilangan oktal 56. Itu sama dengan 5 dikali 8 pangkat 1 karena sebagai puluhan, ditambah 6 dikali 8 pangkat 0 karena 6 adalah satuan, sama dengan 5 dikali 8 pangkat 1 yaitu 40, ditambah 6 dikali 8 pangkat 0 yaitu 6. Jadi sama dengan 46 sebagai angka desimalnya. Yang terakhir yaitu sistem bilangan heksadesimal. Jadi sebuah sistem nomor heksadesimal itu memiliki 16 nilai-nilai alfanumerik dari 0 ke 9 dan A ke F. Jadi setiap angka atau nilai itu mewakili dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F dalam sistem angka ini. Jadi basis sistem bilangan heksadesimal ini adalah 16 karena memiliki 16 nilai alfanumerik. Di sini A adalah 10, B adalah 11, C adalah 12, D adalah 13, dan E adalah 14, dan yang terakhir yang F adalah 15. Rumusnya yaitu N dikali 16 pangkat A. N sendiri yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan A yaitu bilangan bulat dalam desimal yang menyatakan posisi relatif N terhadap koma atau satuan. Contohnya yaitu 19 FDE. Jadi 1 itu dikali 16 pangkat 4 karena 1 itu sebagai 10 ribuan, ditambah 9 dikali 16 pangkat 3 karena 9 itu sebagai ribuan, ditambah F dikali 16 kali 2 pangkat 2, karena F itu merupakan ratusan, ditambah D kali 16 pangkat 1 karena dia sebagai puluhan, dan yang terakhir yang E dikali 16 pangkat 0 atau karena dia sebagai satuan, sama dengan 1 dikali 16 pangkat 4 ditambah 9 kali 16 pangkat 3 dikali 15. Kenapa 15? Karena F itu sama dengan 15 dalam sistem bilangan heksadesimal, dikali 16 pangkat 2 ditambah 13. Kenapa 13? Karena D dalam sistem heksadesimal itu sebagai 13 kali 16 pangkat 1, dan yang terakhir E itu diganti menjadi 14 karena juga dalam sistem heksadesimal itu diganti 14 dikali 16 pangkat 0, sama dengan 65.536 ditambah 36.864 ditambah 3.840 ditambah 208 ditambah 14. Jadi totalnya yaitu 10.646.210 sebagai angka desimal.
ASCII atau American Standard Code for Information Interchange merupakan kode standar Amerika untuk pertukaran informasi atau sebuah standar internasional dalam pekodean huruf dan simbol seperti Unicode dan hex, tetapi ASCII itu lebih bersifat universal. Nah, tabel ASCII itu merupakan tabel atau daftar yang berisi semua huruf dalam alfabet Romawi ditambah beberapa karakter tambahan. Dalam tabel ini, setiap karakter akan selalu diwakili oleh sejumlah kode yang sama. Dan sebenarnya, kode ASCII itu mempunyai komposisi bilangan biner sebanyak 7 bit. Akan tetapi, ASCII itu disimpan menjadi 8 bit dengan menambahkan satu angka 0 sebagai tanda signifikan paling tinggi. Bit tambahan itu sering digunakan untuk uji prioritas. Jumlah kode ASCII sendiri ialah sebanyak 255 kode. Kode ASCII dengan nilai ANSI ASCII desimal 0 sampai 127 adalah kode ASCII manipulasi teks. Sedangkan kode ASCII dengan nilai ANSI ASCII 128 sampai 255 adalah kode ASCII untuk manipulasi gambar atau grafik. Sekian video penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.